Lebih penting lagi Bapak Ibu. Kenapa? Karena smartphone tersebut juga digunakan ketika Bapak Ibu melakukan diskusi, disposisi, pengambilan keputusan, tanda tangan elektronik. Nah, itu semuanya dilakukan dengan menggunakan smartphone. Nah, bagaimana resikonya? Resiko yang tertinggi tentunya data kita diretas oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, kita akan bicara soal bagaimana mengantisipasi supaya data kita tidak bocor. Apalagi Bapak Ibu ASN, data yang dikelola adalah data rahasia milik negara. Yang pertama adalah dengan membatasi sharing. Bapak Ibu jangan terlalu mudah untuk membagikan data informasi pribadi terutama. Saat ini dengan mudah kita membagikan scan KTP kita, kartu keluarga. Nah, tolong dilihat dulu siapa yang minta dan untuk kepentingan apa. Jadi data pribadi kita tidak dengan mudah tersebar di dunia maya. Yang kedua, selalu perbaharui password kita. Kadang password kita sama nih, dari tahun ke tahun passwordnya itu terus, untuk semua akun passwordnya sama dan mudah ditebak, karena saat ini banyak password-password yang dengan mudah dapat ditebak oleh para hackers. Jadi biasakan menggunakan password yang cukup rumit, ada kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Dan juga selalu perbaharui OS-nya, perangkat lunaknya, karena di setiap versi itu pasti ada perbaikan. Yang ketiga, kenali juga berbagai modus penipuan. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan ini nih. Mohon tidak mengklik tautan atau mengklik attachment dari orang yang tidak dikenal. Dan yang terakhir, waspadai menggunakan WiFi publik. Nah, biasa nih kalau kita datang ke satu tempat makan, kafe, pertanyaan pertama bukan menunya, tapi passwordnya apa ya? Nah, siapa yang seperti itu tuh? Mohon Bapak Ibu jangan terlalu sering menggunakan WiFi publik gitu. Bagaimanapun juga lebih aman kalau kita menggunakan paket data sendiri. Kita nggak tahu nih, kita ketika di WiFi publik, apakah di kafe, di bandara, di hotel gitu, kita tidak tahu siapa yang sedang online dengan menggunakan koneksi yang sama. Tapi kalau misalnya wifi-nya di kantor, berarti yang online adalah teman-teman kantor kita. Itu relatif lebih aman. Nah, Bapak Ibu sekalian, saat ini kita sudah hidup di era yang serba digital. Artinya apa? Semua aktivitas kita sebetulnya terkoneksi satu sama lain. Bapak Ibu pernah nggak ketika misalnya masuk ke dalam satu marketplace, lihat barang tertentu, setelah itu log out. Begitu masuk ke sosial media, ternyata barang yang kita lihat di marketplace muncul di beranda kita. Kok bisa ya? Nah, itu karena memang di dunia maya itu segala sesuatu, itu semuanya sudah serba terkoneksi. Nah, kita coba nih, Bapak Ibu silahkan buka HP-nya, kita langsung praktek bareng-bareng nih. Seberapa terkoneksi Bapak Ibu dengan dunia maya. Silahkan buka HP-nya, kemudian ketikkan myactivity.google.com. Nanti Bapak Ibu akan melihat apakah aktivitas sehari-hari Bapak Ibu sudah terkoneksi ke internet. Ini terutama untuk Bapak-Bapak nih, lihat di history YouTube-nya nyala atau enggak. Jadi kita bisa tahu nih, Bapak-Bapak ini sebelumnya sedang menjelajah YouTube, mencari informasi apa. Apakah informasi soal sepak bola, soal olahraga, dan yang lainnya. Kemudian juga historinya, Bapak Ibu sedang pergi kemana, posisinya sekarang ada di mana, itu juga YouTube tahu, Google tahu, karena Bapak Ibu mengaktifkan histori lokasi. Nah, kalau Bapak Ibu merasa tidak nyaman, silahkan dimatikan saja, nggak masalah. Nah, bagaimana sih cara sosial media itu bekerja? Nah, misalnya nih, ketika Bapak Ibu membuka Instagram misalnya, kemudian misalnya saya hobinya adalah goes. Saya kemudian menyukai postingan mengenai sepeda. Otomatis si sosial media tersebut atau platform yang lain akan mengidentifikasi, oh yang namanya Tri itu suka dengan sepeda. Kemudian akan memunculkan postingan-postingan yang mirip dengan yang sudah saya sukai. Itu sebabnya kemudian ketika Bapak Ibu mengklik menyukai satu postingan tertentu, pasti akan direkomendasikan postingan-postingan yang sama. Semakin sering kita melihat postingan itu, semakin banyak kita menyukai, itu akan semakin viral. Nah, saat ini sosial media sudah begitu sangat familiar dengan kita. Kayaknya kalau satu hari nggak buka sosmed, kayaknya merasa ada yang kurang, ada yang hilang gitu, karena kita pengen selalu update. Nah, bagaimana kemudian ketika kita melihat banyak sekali informasi yang bertebaran nih di sosial media kita nih, gitu. Yang pertama adalah selalu cek kebenaran. Gitu. Jangan kemudian buru-buru di-share, sabar sebelum sebar, cek dulu kebenarannya. Di mana ngeceknya?
banyak situs yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mengecek kebenaran suatu berita. Salah satunya adalah cek.lawanhoax.id. Kita bisa tahu apakah informasi tersebut berita betul atau berita hoax. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu tahu berita itu berita hoax, apa yang harus dilakukan? Jangan diam saja Bapak Ibu, laporkan. Bapak Ibu sangat beruntung sudah mendapatkan materi literasi digital, tapi di luar sana masih banyak saudara kita, teman kita, tetangga kita, mungkin orang tua kita yang belum mengerti cara mengantisipasi hoax. Jadi begitu Bapak Ibu menemukan berita hoax, tolong laporkan. Laporkan kemana? Turnboxhoax.id atau ke laporan aduankonten.id. Supaya apa? Supaya berita hoax itu tidak terus menyebar dan memakan banyak korban. Berikutnya adalah melakukan pengamanan 2 langkah, gitu kan, autentifikasi 2 faktor. Ini sangat penting supaya akun sosial media Bapak Ibu, HP Bapak Ibu tidak mudah diretas oleh orang lain. Dan yang berikutnya adalah cek kekuatan passwordnya, gitu. Mohon tidak menggunakan password yang mudah ditebak, seperti misalnya menggunakan tanggal lahir, nama anak, itu juga sangat mudah ditebak. Atau misalnya adakah Bapak Ibu yang menggunakan passwordnya adalah password atau passwordnya adalah rahasia, nah itu juga mohon tidak digunakan karena sangat mudah ditebak. Nah, ini adalah satu situs yang silakan Bapak Ibu buka HP-nya, dicek. Ini kita memasukkan emailnya Bapak Ibu di periksadata.com. Kita akan tahu apakah email Bapak Ibu sudah pernah disalahgunakan oleh orang lain atau tidak, sudah pernah diretas atau tidak. Silahkan masuk ke periksadata.com, kemudian masukkan email Bapak Ibu, kemudian klik yang tanda merah, nanti di bawah akan muncul keterangan nih. Apakah email Bapak Ibu sudah pernah diretas, diretasnya di situs mana, kapan, dan data apa saja yang sudah diambil. Nah, ini bagian dari kita mengecek apakah email kita masih aman atau sebetulnya sudah pernah diretas oleh orang lain. Nah, situs berikutnya adalah untuk mengetahui kekuatan password yang Bapak Ibu gunakan. Silakan masukkan password Bapak Ibu atau password yang akan Bapak Ibu gunakan. Misalnya mau ngetes nih Bapak Ibu nih, ini password saya kuat atau enggak ya? Silahkan masukkan ke situs ini, passwordmonster.com. Kemudian dimasukkan, diklik enter, nanti akan muncul perhitungan kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan oleh seorang hacker untuk bisa meretas password tersebut. Semakin lama passwordnya, waktunya berarti passwordnya semakin kuat. Nah, ini salah satu contohnya password yang terdiri dari huruf besar, huruf kecil, ada angka, ada karakter, itu butuh 17.000 tahun untuk bisa dihack. Berarti kan passwordnya keren banget nih, kuat banget nih Bapak Ibu nih. Nah, mari kita simak video mengenai bagaimana melakukan mesin pencari. Kamu pasti sering ngalamin pas kamu lagi pengen tanya sesuatu ke teman kamu, dia malah nyuruh kamu tanya aja ke Mbah Google, ya kan? Atau pas kamu lagi disuruh nyari informasi, kamu buru-buru ambil HP dan langsung aja ketik semua yang kamu pengen tahu di browser kamu, ya kan? Meskipun gitu, Mbah Google pasti ngasih semua informasi sampai kamu bingung sebenarnya yang kamu cari ada di mana sih?